inilah yang sebenarnya membuat kenapa project-project saya ini dikejar oleh investor. Kenapa? Karena dengan invest, pertama dapat cash flow dan ada capital gain-nya juga, kayak gitu. Halo guys, saat ini saya sedang berada di desa Hallstatt di Austria. Ini di pinggir saya, keren banget. Ini kayak apa? Pokoknya kalau kalian searching, kalau kamu searching Hallstatt, wah ini bagus banget sih. Dan ini adalah tempat apa ya, kayak tempat wisata yang super nggak mainstream kayaknya. Tapi ya seru sih. Sebenarnya pemandangannya bagus, cuman karena sekarang lagi berkabut, jadi nggak kelihatan jelas, but still epic sih. Dan juga kayak desanya juga bagus banget sih. Nah, di sini saya bicara tentang desa, di sini ada banyak rumah. Saya pengen sharing tentang properti ya. Jadi lebih spesifiknya lagi, gini deh. Ada yang nge-DM saya nih di IG saya @gdebp ngajakin joinan untuk properti. Jadi dia punya project properti dan dia minta saya untuk invest di sana. Jadi saya modalin, dia ngerjain, nanti hasil dibagi lah sesuai dengan persenan sahamnya. Well, interesting. Tapi penawaran ke saya tuh kayak gini. Jadi ada tanah, nilainya sekian gitu ya. Dan tanahnya tuh punya dia. Dan saya diminta untuk invest ngebangunnya. Jadi contoh gini deh, gampangnya misalnya harga tanahnya dinilai 1 miliar. Lalu ngebangun misalnya 1 miliar, dan itu saya yang modalin. Berarti kan total proyeknya, cost project itu kan 2 miliar. 2 miliar, jadi nanti ketika misalnya rumahnya setelah dibangun itu dijual, misalnya dijual aku 4 miliar, kan untung 2 miliar tuh. Nah, itu dibagi sesuai dengan persenan sahamnya. Jadi si tanah di value 1 miliar, ngebangun 1 miliar, masing-masing 50-50 dong nilainya. Sahamnya 50-50. Nanti ketika dijual, laku 4 miliar, masing-masing uangnya balik dan dapat 1 miliar lagi. Jadi kayak profitnya juga dibagi 50-50 karena nyahamnya 50-50 kayak gitu. Oke, menarik. Nah, cuman bayangkan, coba dibandingkan misalnya gini. Saya punya project properti saya itu bentuknya hotel. Jadi dan hotel ini atau penginapan ini itu sudah pasti menghasilkan income. Kita bandingkan ya, dua proposal tadi ya. Satu proposal yang tadi saya ditawarin, nah satu lagi ini proposal dari saya. Nah, ini real proposal. Nah, jadi dari saya penawarnya seperti ini. Jadi ada satu proyek properti, misalnya nilai propertinya sama nih, anggaplah 4 miliar ya, 4 miliar. Lalu kemudian Anda bisa bergabung di proyek saya, itu per 400 juta. Misalnya saya bagi 10% nih sahamnya nih. Anda bisa bergabung per 400 juta. Jadi 400 juta dapat share, dapat saham 10% misalnya kayak gitu. Nah, proyek ini udah pasti menghasilkan cash flow. Bayangin, udah pasti menghasilkan cash flow. Udah pasti ada bisnisnya. Asik banget gitu. Nah, dengan udah pasti ada cash flow-nya, maka sebenarnya kan bisnisnya udah pasti ada nih. Dan ketika bisnisnya udah ada, maka yang sebenarnya dibeli itu adalah bisnis. Itu adalah sebuah hotel penginapan. Dan ketika nanti hotelnya harganya naik, maka ya investmentnya naik. Misalnya gini, sekarang kamu invest di project saya 400 juta dengan value 4 miliar. Lalu kemudian nanti si hotel ini ada yang beli nih dengan harga 6 miliar misalnya nih. Berarti yang tadinya diinvest 400 juta udah jadi 600 juta dong. Kayak gitu. Jadi nanti ketika misal di buy out sama orang 6 miliar, kalian dapat 600 juta. Asik banget. Nah, dan otomatis setiap bulannya atau setiap semesternya itu juga nanti akan mendapatkan cash flow seperti itu. Jadi nggak cuman uang diem aja. Nah, lebih asik mana kira-kira? Nah, inilah yang sebenarnya membuat kenapa project-project saya ini dikejar oleh investor. Kenapa? Karena dengan invest, pertama dapat cash flow dan ada capital gain-nya juga kayak gitu. Jadi ini sebagai contoh aja bagaimana kita bisa membuat investasi properti itu menjadi investasi yang sangat menarik banget. Nah, kalau misalnya kamu tertarik pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa DM Instagramnya, kamu bisa DM dia langsung sehingga nanti bisa dapat informasi tentang invest di properti bareng saya dan partner saya. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Saya pengen lihat lagi, bagus banget pemandangan di Hallstatt
Saya sekarang mau cari makan dulu dan kebetulan udah sampai di depan tempat makannya. Wah, ini keren banget. Hallstatt, Austria, oke? Dari Hallstatt, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.